Bagaimana caranya kalian trading hanya memanfaatkan candlestick? Ya, jadi untuk kalian yang baru banget belajar trading dan ingin trading di XAUUSD hanya memanfaat candlestick, di video ini saya akan kasih ke kalian semua bagaimana kalian bisa mengoptimalkan entryan kalian di XAUUSD ketika kalian trading menggunakan candlestick saja, tanpa tools dan tanpa indikator teman-teman ya. Jadi untuk kalian yang mau tahu caranya, pastikan kalian tonton video ini sampai habis. Halo semuanya, kembali lagi ya di Bisa Trading Channel. Untuk kalian yang baru nonton channel ini, kalian boleh cek video-video kita sebelumnya mengenai edukasi trading dan juga insight-insight mengenai price action dan juga fundamental. Di playlist-playlist kita sebelumnya, saya berikan semua secara gratis teman-teman, dan teman-teman bisa langsung belajar serta praktek di pasar. Dan untuk kalian ya, kita juga mau menyampaikan bahwa Bisa Trading memiliki komunitas di Telegram. Linknya ada di deskripsi video ini, dan di sana juga kita sertakan sosial media dan juga rekomendasi broker yang bisa kalian gunakan untuk tradingan kalian sehari-hari. Ya, dan untuk teman-teman yang baru datang juga ya ke channel kita, teman-teman kalau merasa channel ini bermanfaat, teman-teman boleh like, comment, dan subscribe. Share ke teman-teman yang lain yang masih baru banget belajar trading ya untuk XAUUSD dan Forex. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi teman-teman, kita akan jelasin bagaimana cara trading di XAUUSD hanya memanfaatkan candlestick. Ya, jadi candlestick itu apa? Candlestick itu adalah grafik teman-teman. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini yang kotak-kotak ini adalah candlestick. Candlestick itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bullish candlestick, terus yang kedua adalah bearish candlestick. Ya, bullish candlestick itu dia warnanya hijau, teman-teman. Ya, seperti ini. Ketika bullish candlestick keluar, maka pergerakan market akan cenderung naik atau bullish, ya. Kalau misalnya bearish candlestick keluar yang warna merah seperti ini, ya, maka cenderung pergerakan market akan mengalami penurunan. Tetapi, ya, cara menentukan market naik atau turun tidak segampang itu, teman-teman, ya. Candlestick itu dia punya karakteristiknya. Jadi di sini saya jelaskan dulu ke kalian bagaimana kalian bisa membaca bullish momentum pada candlestick. Ya, jadi kita mulai dulu dari bullish candlestick-nya ya. Setelah itu kita akan mulai dari bearish-nya. Kita mulai dulu dari bullish-nya. Jadi bullish candlestick itu kan warnanya warna hijau, teman-teman ya. Warna hijau ini pertanda bahwa market itu mengalami kenaikan. Dia open-nya di bawah ya, lalu close-nya di atas. Seperti ini, teman-teman. Ya, berarti marketnya sedang mengalami kenaikan karena dia close-nya di atas, open bawah, close atas. Ini adalah kenaikan. Lalu bagaimana cara menentukan bullish candlestick yang benar-benar menentukan ini market mau naik atau mau turun? Caranya cukup gampang. Kalian tinggal lihat aja ya, ketika ada dua bullish candlestick seperti ini ya, lalu candlestick ya yang keduanya itu lebih besar daripada candlestick yang pertama. Dan kalau kalian perhatikan juga, ketika candlestick itu membentuk shadow atau membentuk ekor seperti ini, teman-teman ya, dan di sini juga ada membentuk ekor, close candle keduanya itu lebih tinggi. Ini saya geser dulu ya. Close candle keduanya itu lebih tinggi daripada wick atau high yang di sini. Ya, shadow itu adalah ekor yang terbentuk ketika bullish candlestick ini tercipta, teman-teman. Jadi yang namanya bullish candlestick itu dia kan gini-gini dulu tuh sebelum dia close. Nah, selama dia naik turun seperti ini, teman-teman, dia bakalan buat yang namanya shadow bawah sama shadow atas atau upper shadow, lower shadow. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Nah, digantinya candlestick ini tergantung dari time frame yang kita gunakan. Ada 1 jam, 4 jam, dan daily. Ya, 30 menit, 15 menit, sampai ke 1 menit. Tergantung untuk kalian, ya, kalian lebih nyaman itu menggunakan time frame yang berapa. Tapi kalau saran saya, kalau kalian baru banget belajar trading, kalian bisa gunain M30 atau H1. Kenapa? Karena kekuatan dari candlestick-nya itu sangat, ya, akurat, teman-teman, dibanding time frame yang lebih rendah gitu. Jadi kita sama-sama tahu bahwa di market ini semakin tinggi time frame ya, maka validasi dari pergerakan harganya semakin kuat. Nah, jadi kita masuk lagi ya, bagaimana cara menentukan bullish momentum di candlestick. Ketika candlestick yang kedua itu lebih besar dan lebih tinggi ya, close-nya daripada high candlestick sebelumnya, maka ini adalah pertanda bahwa market sudah siap untuk naik. Contohnya mana, Bang? Contohnya kayak gini ya. Kalau kalian lihat di sini, candlestick yang warna hijau ini, ya, ditutup sama satu candlestick bullish besar seperti ini, dan dia close di atas, teman-teman. Ya, dia close di atas dari wick yang ini.
ya. Nah, jadi ketika kalian sudah dapatkan ya dua candlestick konfirmasi seperti ini, maka yang kalian lakukan adalah open posisi buy. Ya, jadi kalian tinggal open posisi buy, stop lossnya di bawah dari wick-nya, targetnya kalian bisa targetkan ke area tertingginya, teman-teman ya. At least 1/2 atau 1/3 itu udah bagus banget. Ya. Lalu bagaimana ya ketika marketnya belum terbentuk seperti ini ya, marketnya belum bergerak seperti ini. Yang perlu kalian cari itu ya, kalau kalian mau trading menggunakan candlestick, yang pertama adalah mengetahui arah trennya. Ya, kita bahas di sini adalah bullish momentum, teman-teman. Ya, bullish momentum yang terjadi di sini itu sudah terjadi beberapa hari sebelumnya. Yang ini menunjukkan bahwa XAU USD secara konteks, teman-teman, itu masih bullish ya. Karena apa? Karena ada faktor ya. Saya selalu sampaikan konteks mengenai bullish dan bearish ini harus ada artinya ya. Kalau bullish di sini jelas banget. Yang pertama itu adalah dovish ya dari The Fed. Terus yang kedua ya itu ada yang namanya pemotongan suku bunga. Ya, berarti dua hal ini membuat harga emas menjadi bullish, teman-teman. Ketika harga emasnya sudah dikonfirmasi dengan fundamental, ya, di sini ada FOMC ya teman-teman, FOMC di tanggal 18 September dan The Fed potong suku bunga mereka dan mereka masih berada pada dovish statement teman-teman, yang dimana dovish statement itu membuat harga dari US dollar-nya turun dan XAU USD-nya bullish. Nah, ketika marketnya mengalami penurunan seperti ini, kalian sudah dapat konteks bullish-nya. So, next yang kalian lakukan adalah bagaimana kalian bisa ya mencari area ideal untuk kalian entry. Ya, area ideal untuk kalian entry sudah pasti. Kalau kalian mau cari buy, kalian wajib cari di area support, teman-teman. Ini adalah area support untuk XAU USD. Ini saya ubah dulu warnanya jadi warna putih ya, supaya teman-teman lihat di sini adalah area support. Terus kita gradientnya kita kecilin dulu. Nah, di sini yang perlu kalian tunggu adalah pola yang seperti tadi, yang dimana candlestick-nya wajib banget close di atas candlestick yang warna hijau ini kalau dia mau bentuk yang namanya bullish momentum. Kayak gini, teman-teman. Oke, so kita tunggu konfirmasi dari pergerakan harganya ya. Ketika nanti teman-teman lihat, nah seperti ini ya, candlestick-nya sudah bullish dia 2 biji dan di sini teman-teman lihat dia close di atas dari wick-nya. Nah, ini adalah potensi untuk harga lanjut naik, guys. Ya, potensi untuk harga lanjut naik. Ya, berbeda dengan di sini teman-teman, ya banyak banget yang di sini contoh lah kayak kalian entry buy di sini. Terus kalian ya terkena stop loss deh karena kedekatan stop loss-nya ya. Karena kalau kalian trading menggunakan candlestick ini ada cara mainnya, teman-teman. Ya, ada cara menggunakannya dan ada cara kalian untuk menentukan stop loss-nya. Ya, trading menggunakan candlestick tidak bisa kalian tempatkan stop loss-nya itu dekat dengan wick yang di sini, teman-teman. Kalian harus mencari wick yang panjang sebelumnya. Ya, saat candlestick ini terbentuk. Maksudnya kayak mana, Bang? Maksudnya itu kayak gini, ya. Di sini ada wick panjang kayak gini, guys. Ya, ketika wick panjang ini terbentuk terus candlestick konfirmasinya terbentuk, kalian sebenarnya udah bisa open buy di sini, ya. Tapi stop loss ya kalian tempatkan di bawah dari wick-nya. Wick ini artinya apa? Wick ini adalah konfirmasi dari likuiditas yang tercipta. Ya, jadi di sini kalian sudah bisa buat entry buy kalian, ya. So, kalian udah bisa masuk sebenarnya di sini. Untuk stop loss saya akan tempatkan di bawah dari wick-nya karena wick ini adalah konfirmasi dari likuiditas. Tapi kalau kalian tidak dapat dari di area sini, kalian bisa masuk yang di sini, teman-teman. Ya, stop loss-nya di mana? Bukan di wick sini, tapi di wick yang ini. Ya, ini ada wick panjang saat konfirmasi terbuat, ya atau terbentuk. Kalian bisa tempatkan di bawah ini sedikit dengan take profit-nya itu 1/2 dulu ya. Yang terdekat aja dulu teman-teman, 1/2. Nah, ketika harga sudah mulai ya hit take profit kalian di 1/2, so next kalian bisa naikin take profit-nya ya. Contoh kayak di sini kalian open ya, open 0,5 lot. Misal contoh kayak di sini ya, open 0,5 lot. Harga mengalami naik turun dan hit take profit kalian. Contoh ya, di sini hit take profit kalian. Kalian bisa lepaskan ya beberapa lotnya seperti 0,3 ya, berarti sisa di sini opennya 0,2 lot. Yang di bawah ini kayak mana, Bang? Yang di bawah ini kalian break even ya. Stop loss yang di bawah sini yang di 3630 kalian naikkan ke 3654. Berarti kalian tempatkan di atas dari ya area entry kalian. Gunanya apa sih, Bang? Ya gunanya ketika nanti marketnya turun, teman-teman, ya seperti ini. Ketika marketnya turun seperti ini, kalian tidak terkena yang namanya stop loss. Ya, jadi dana kalian aman, profit yang sudah kalian buat tadi, yang sudah kalian take profit yang di pertama 1/2 ini, kalian sudah mengamankan profitnya. At least ya setidaknya kalau kalian rugi, ini bukan rugi sih hitungannya. Ini draw, teman-teman ya, 0,2 ini draw.
dia nggak rugi ya, dan dia juga nggak profit. Itu namanya break even atau stop loss plus namanya. Ya, kalian bisa naikkan stop loss-nya ya, terus TP-nya kalian bisa naikin lagi ke 1 banding berapa nih ya, 1 banding 6 contoh kayak di sini. Naik lagi, kalian bisa lepasin lagi 0,1 lotnya, sisain 0,1 untuk TP yang lebih tinggi di 1000 pips contohnya di sini ya. Nah, ketika 1000 pips ya, kalian bisa take all atau ambil semua keuntungannya ya. Lalu stop loss yang di sini gimana, Bang? Ketika kita sudah amanin ya 80 sampai 90% dari entryan kita. Saran dari saya kalian naikin stop loss-nya ke sini ya. Di sini ada structure kecil, guys ya. Di sini ada structure kecil ya. Sebelum dia naik, nah, structure kecil ini kalian bisa tempatkan stop loss-nya di structure-nya ini. Jangan di sini. Kenapa? Karena biasanya market bakalan turun dulu ke area akumulasi seperti ini sebelum dia lanjut naik lagi ke atas. Jadi kalian tempatkan stop loss-nya di bawah sini. Ya, jadi penggunaan break even, ya cara menggunakan break even itu sangat berbanding lurus dengan hasil profit atau trading kalian. Ya, kayak gitu. Nah, di sini ternyata market nggak turun, malah lanjut kena ya 1000 pips kita. Dan di sini kalian bisa claim all position-nya. Kayak gitu, teman-teman. Lalu kalau untuk bearish momentum gimana, Bang? Sama aja ya. Kalau bearish momentum kalian tinggal cari momentum candlestick yang dia itu mengalami penurunan seperti ini. Ya, dia mengalami penurunan seperti ini terus ya, candle selanjutnya itu lebih panjang dan lebih besar, teman-teman, daripada candlestick sebelumnya. Di sini ada shadow-nya, dia close di bawah dari shadow-nya. Nah, ini kalian tinggal manfaatkan aja untuk sell momentumnya, teman-teman. Sebenarnya caranya gampang ya. Kalau kalian nggak mau ribet menggunakan indikator atau menggunakan tools-tools lain, kalian cukup gambar support resistance, tapi yang paling penting itu apa? Yang paling penting itu kalian mengerti dengan konteks dari harganya. Konteks harga ini sedang bullish itu karena apa ya, atau sedang bearish itu karena apa. Kalau kalian masih bingung bagaimana cara menentukan fundamentalnya, lebih baik ya kalian masuk ke komunitas kita, linknya ada di deskripsi. Ya, di sana saya kasih setiap hari rekomendasi trade idea, signal, dan juga edukasi mengenai fundamental analysis ya. Bagaimana cara kalian bisa melihat pergerakan market secara garis besar ya, bagaimana cara kalian melihat market ini mau naik atau turun dengan data fundamental. Ya, tidak sekedar menebak-nebak arah. Karena kalau kalian menebak-nebak arah, pasti kalian targetnya cuma di sini doang. Ya, area take profitnya. Nah, ternyata kalian bisa dapat keuntungan sebenarnya itu lebih besar daripada ini. Ya, 1000 pips. Tapi kalian udah keburu take profit duluan di sini, teman-teman. Nah, ya, itu maksudnya kenapa trading ya itu perlu banget yang namanya konteks dari trend. Trend itu tidak hanya swing high, swing low aja, teman-teman, tetapi ada maksud ketika marketnya naik ya. Maksud dari marketnya itu apa? Oh, ternyata marketnya masih dovish ya. Terus juga pemotongan suku bunga itu berimpact banget ke market dan para investor lebih memilih safe haven, teman-teman, ya, atau aset aman XAU USD. Makanya XAU-nya naik seperti itu. Oke, saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi edukasi dan bisa menjadi informasi untuk teman-teman. Kalau teman-teman bingung, tanyakan kita di komunitas. Linknya ada di deskripsi video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.